Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pos Panderan Orang Samanida. Samandira. Tepuk tangan. Sorry. Biasa kan nge-hostnya ditemani teman. Ini sendirian. Gugup. Ya kan subscriber baru 1.000, Pak. Bisa nulis gitu. Oke, teman-teman di rumah, sebelum kita mulai videonya jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel Pos Studio, dan jangan lupa channel sosial media kita Pos Studio dan Pos Studio 6 untuk channel sosial media Facebook. Oke, kali ini kita bersama teman-teman dari Green Gate Drama. Oh, nyebutnya apa nih? Lebih enaknya nih? GGD sih. GGD? Iya. Bukan GGG ya? Bukan gigi. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman Green Gate Drama. Rame yang nonton ya kan? Ya, Saya baru dengar nih, ini komunitas atau apa nih, perkumpulan atau gimana nih nyebutnya nih? lebih tepatnya sih komunitas kami ini. Oh gitu ya? Tempat berkumpulnya anak-anak drum band Samarinda. Samarinda ya? Sebelumnya saya lo dulu lah, kabar baik aja nggak nih? Baik. Coy yang di ujung kayaknya nggak baik kabarnya nih. Malas kayaknya bukan. Oh iya. Tertekan gitu. Tertekan ya? Baik pikiran. Dari sini dulu, Abang bisa perkenalkan diri sama teman-teman di rumah. Ya. Siapa? Sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Andreas Pratama. Di sini saya sebagai coach dari Green Gate Drumline dan pendiri dari Green Gate Drumline. Oke. Di sebelahnya? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Chandra, biasa dipanggil Rafli. Saya di sini sebagai pemain dari Quintom. Oke, terima kasih ya. Jadi yang berdua nih. Ya, kan? Oke, yang di ujung. Kenalkan, nama saya Doni Mardianur. Saya pemain Green Gate Drumline Samarinda. Wih, lumayan ya. Sama. Jadi teman-teman nyebutnya apa nih? GG aja ya? Ya, GG. Ya, teman dari GG ini terbentuknya kapan nih? Kan drum band ini kayaknya banyak ya di antara setiap sekolah-sekolahan. Kalian ini mewakilin apa nih? Kalau Samarinda? Nah, kalau sebenarnya Green Gate ini awalnya dari sekolah awalnya. Oh, sekolah mana? Terbentuk sekolahnya dari MTs Model, MTs Negeri Model Samarinda. Terbentuknya dari situ. Nah, awal tahun terbentuknya tahun 2014. 2014, oke. 2014 awal terbentuknya Green Gate Drumline. Nah, di situ awalnya kita cuman dinaungi dengan sekolah. Ini berarti belum ada nih yang dua? Belum. Oh, belum. Ada sekolah. Jadi saya sendiri yang punya inisiatif Green Gate itu Di ada. sekolahan itu. Oke. Itu. Lalu teman-teman yang lain di sekolahan pada ikut? Ya, di sekolahan lain kan saya kan ngajar di sekolah lain juga. Ekstrakurikuler nggak ini? Masuk ekstrakurikuler. Oh gitu. Cuman kalau untuk Green Gate sudah lepas dari sekolah sebenarnya sekarang. Oh, sudah Lebih ke lepas. komunitas sekarang umum. Oke. Jadi ke umum sekarang. Jadi sekolahannya tidak hanya MTS tadi ya? Ya, Iya. Berarti mencakup. mencakup semua sekolah. Sekolah-sekolah. Samarinda. Oh, kalau yang di tengah sekolah di mana nih? Saya dulu waktu awal-awal Green Gate dibentuk sama Kak Aris ini, Ya. saya dari SMP 34 dan sekarang saya sekolah di SMA 2. Kelas berapa? Sekarang kelas 12. Oh, kelas 12. Kalau kita bahari itu sebetulnya kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3 ya? Nggak bingung sekarang. Tua lah. Yang di ujung? SD mana? SD mana? Dari mana nih? Bisa kenal nih sama teman-teman yang lain? Dari SMP 21 sih, kan ekskul drum band juga dulu SMP 21. baru Oh, school drum ya. Di SMP dulu ya. pegang bass. Bass tuh yang gede ya? Ya. Badanmu kecil tapi? Bisa? Kayak apa ya, misalkan aja sih. Misalkan aja sih. Oh gitu ya. Nah kalau ini megangnya apa nih? Alatnya waktu di drum band? Sama Tom juga, Tom-tom ya? Yang tom-tom yang satu apa yang banyak? yang banyak itu. Yang banyak yang kayak gini modelnya. Nah tadi kan teman-teman dari GG ini kan sudah tampil nih. Ini disebutnya apa nih? Kalau kalian nyebutnya apa nih? Kalau saya nyebutnya kayu biasa aja sih ini. Papan biasa. Yang kalian modif. Ini itu disebut drum pad. Oh, drum pad. Tapi ininya disingkirin loh. Pamer betul dari tadi. Nanti kita cerita tentang yang ini ya. Siap. Nah, biar teman-teman di rumah tuh bisa lihat ini apa ya kan. Bisa diceritakan nih Mas Rafli ya. Ya, Apa nih nyebutnya nih? ini namanya drum pad yang biasa dipakai buat latihan. Selain dari mainkan alat musik yang ada di sekolah, Iya. kita bisa main di rumah dengan alat ini. Jadi tidak gitu. perlu suara ribut dengan alat yang asli. Halus yang aslinya, kalau aslinya kan ribut ya. Ini kalian bikin nih. Kan kayaknya saya baru lihat nih yang kayak gini. Biasanya kan satu gini doang ya. Ya, itu satu. Oh, tapi ini kayaknya difungsikan sama kayak apa? Tom-tom ya? Ya, Iya. sama kayak saya ini.
Sehari berapa kali kalau main? Sekali aja sih, 2 kali bareng. 2 kali. Dari kemarin ibumu ribut di rumah. Enggak, soalnya kalau sore saya biarkan aja kayak gini. Tapi kalau sudah malam, biasanya saya tutupin kain atau apa gitu biar suaranya lebih redam. Oh, redem ya suaranya ya. Nah tadi kita ngeliat ini nih, kalian ini kan ada dapat piagam penghargaan. Ini bisa cerita nggak dari yang ini dulu nih? Oh, ini kami di Balikpapan itu mendapatkan juara 3. Ini kita sudah masuk komunitas sendiri. Oh gitu. Ini divisi open pertama kali Ginkget keluar sebagai tim komunitas yang umum. Oh gitu. Ini gabung nggak sama drummer itu kan? Sebenarnya sih bisa, cuman kita tergantung materi sebenarnya. Oh gitu. Tergantung. Kalau ini lebih ke marching band. Lebih ke marching bandnya. Soalnya ada juga di Pulau Bali itu marching bandnya ada yang pakai drum. Cuman kami masih tetap fokusnya yang ke marching band. Marching band ini dilihat nih tahun 2019. Iya. Berarti sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi masih jauh. Oke, ini kalian juara berapa? Juara 2 ya? Juara 3. Pak juara 3. Iya. Ini battle-nya di Balikpapan. Ya. Berapa orang nih yang berangkat? Kemarin itu ada 17 orang. Wih, berangkat banyaknya pakai bis berarti. Pakai bis. 17 orang, kita nginap 1 hari 1 malam. Ini biaya pribadi ya? Iya, karena mewakili komunitas. Samarinda. Oke, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Ya, biaya sendiri dapat penghargaan, ya kan? Pak Wali Kota tolong dilihat. Ya. Amin. Oke, yang ini bisa diceritain. Nah, ini kayaknya jauh nih. Wah. Ya, kalau ini tahun lalu waktu pas pandemi. Benar-benar pas pandemi kami terbatas latihan, terbatas waktu, semuanya kita dibatasi. Tapi alhamdulillahnya kita ikut lomba virtual di Aceh ini. Di Aceh, Bro? Caranya gimana tuh? Dari Aceh sama Samarinda gimana caranya? Itu dikirim video. Oh, Kita bikin video. Terus nanti dinilai dengan juri yang di luar sana. Alhamdulillahnya kita sebagai juara 2. Juara 2 ya, bangga lah ya kan. Ya, kita dengan masa pandemi kalian masih bisa kreativitas. Betul. Dan juga kita mewakili nama Samarinda di sini. Oh gitu. Kita sudah mewakili nama Samarinda di seluruh Indonesia lah. Kemarin dapat piagam, terus dapat ada lagi selain itu. Ini. Oh ini. Iya, piala. Mantap nih. Pialanya ini. Ya habis lepas ini. Taruh di sini. Iya. Habis lepas, maaf. Jadi sorry ya. dilem dulu, Pak. Di zone ketahuan putih-putihnya itu bekas. Iya. Ini dari Aceh Marching Band. Berarti ini kita battle sama komunitas sama semua Indonesia. Oh, Nusantara berarti ya. Nasional ya. Nasional. Ini tahun 2020 berarti ini zaman pandemi kemarin nih. Bener-bener awal pandemi. Iya, awal pandemi. Latihan pun terbatas ya latihannya, proses latihannya. Berapa orang yang dilawan di sana? Kemarin itu hampir 12 tim. 12 tim. Jadi kalian itu tim marching band. Berapa orang tuh di dalamnya yang main saat itu? Yang main saat itu kan karena pandemi kan, terbatas, jadi kita mainnya cuma 6-7 orang aja. Di ruangan outdoor gitu ya? Outdoor. Di videoin. Oh, berarti full band. Full band ya. Full marching band. Sorry. Nah, ini di mana lagi nih? Kemarin terbaru, sangat terbaru. Oh, terbaru. Ini kami mewakili Indonesia. Wih, wakil Indonesia. Juara 3 di Asia. Wih, mantap tangan. Berarti selama ini Samarinda itu banyak bakat-bakat yang nggak kelihatan ya kayaknya? Iya, benar. Tolong Bapak Wali Kota. Tolong. Kali ini tolong yang nonton ya kan. Karena hal seperti ini harusnya diekspos ya kan. Jangan-jangan koran aja nggak nge-expose nih. Iya, benar. Ya kan. Jadi kalian itu mewakili Samarinda, Indonesia jadinya. Indonesia, Kalimantan Timur. Emang yang lain nggak ada? Nusantara yang lain sebenarnya ada, cuman nggak ada, mungkin ada waktu atau apa, jadi kami aja yang berani turun. Jadi yang juara 1 dari mana? Juara 1 itu dari Thailand. Oh, Thailand. Dari Thailand. Belakang ya kan. Pahal. Iya. Juara 2-nya. Yang kedua. Juara 2-nya dari Malang, Indonesia. Indonesia juga Malang. Baru ya. kami Kaltim. 3 Kaltim. Jadi Indonesia itu 2 mewakilin. Kalian ini ada punya sosial medianya nggak? Ada. Coba sebutin deh. Pak Wali Kota harus tahu ya. Sosial medianya kami di Instagram aja di _drumline. Oh gitu. Iya. Karena setahu saya Samarinda tuh kebanyakan yang lebih hitsnya sih drummer ya kayaknya. Nah, saya belum tahu ini. Jadi mungkin kalian harus lebih
terekspos lagi lah ya kan, karena ada prestasi yang dihasilkan, terus mainnya udah kayaknya udah internasional nih, bukan nasional lagi, nasional udah malah sudah dilewatin ya kan. Nah ini sekarang timnya ada berapa untuk anggota Green Gate Drumline? Untuk anggota masih aktifnya itu ada sekitaran 12 pemain yang aktif. Kamu handle sendiri bro? Ada juga manajernya. Ada ya? Kalau dulu 4 tahun sebelum ini memang sendiri banget, mandiri banget, mandiri. Iya. Tujuannya apa sih sebenarnya kamu bikin kayak gini? Sebenarnya tujuannya satu aja sih, untuk anak-anak yang ingin menyalurkan bakatnya setelah sekolah. Ya. Misalnya SMP kan, SMA kan jarang tuh. Ya. Jarang sekali marching band ada di Samarinda SMA. Betul. Tujuan pertamanya. Banyak kan amor ya? Waduh. Kalau itu saya no komen. Ya. Saya no komen. Iya. Lanjut. Yang amor komen. Bukan. Padahal tuh aku udah yakin Sela tuh drummer kayaknya. Canda aja. Lanjut tadi. Ya. Dari 2014 merintis ya sendiri dulu. Habis itu mungkin punya pelatih 1, 2, 3 orang ya gitu. Kalau pelatih saya sendiri. Sendiri lagi. Saya pelatih saya sendiri. Terus dari tahun selanjutnya itu ya kita namanya jatuh bangun dari bawah, pasang bongkar tim, nggak ada yang bantuin. Di sini juga kita Green Gate ini mau apa aja kita dipandang sebelah mata sebenarnya. Iya. Dipandang sebelah mata dengan tim-tim yang bahasanya udah jauh lah di atas. Emang di Samarinda ada yang banyak ya? sekali. Banyak ya? Banyak sekali. Yang biasanya 17-an tuh biasanya nampil ya? Oh iya. Kalian nampil sempat? Oh kalau kami 17-an enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi kita mainnya tuh dalam gedung biasanya lombanya. Oh, udah. Karena kita khusus perkusi. Khususnya cuma alat pukul kayak ini tong, senandra, bass drum sama cymbal itu. Oke. Nah teman-teman yang ada di sini kan yang mungkin ada sekitar 14 tadi ya? Iya. Ada cewek, ada cowok mungkin ya. Di sekolah teman-teman yang juga berbeda-beda. Cara ngumpulinnya gimana nih? Apa seminggu sekali atau gimana? Kalau untuk jadwal sih kita 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, seminggu 2 kali, sorry. Base campnya di mana base campnya? Base campnya kalau dulu di SMP Negeri 24 biasanya. Iya. Cuma karena SMP Negeri 24. Surenata. Oh Surenata, iya. Tapi karena pandemi kan, dan juga kita sudah tidak di situ lagi, akhirnya kita pindah di Gor Segiri. Oh Gor Segiri. Di halaman luar. Di halaman luar. Oke. Biasanya kita di halaman luar. Ini apakah sekarang jadi sekolah marching band atau apa nih? Kalau sekolah sih masih komunitas saja. Komunitas. Oh jadi siapa aja bisa masuk. Siapapun. Usia paling muda usia berapa nih? Paling muda kemarin 14 tahun. 14 tahun ya. SMP ya berarti ya? Iya. SMP kelas 1. Iya. Itu paling muda. Kayak tadi kan kita udah lihat nih teman-teman dari apa nih drummer ya kan main. Itu tadi yang dimainkan tekniknya apa, terus kan kita lihat ada skill yang mutar tangan apa. Dasar-dasarnya dulu kalau main gini gimana? Kalau dasar-dasar sih sebenarnya kembali ke pemanasan. Oh pemanasan? Ya, setiap olahraga pasti ada pemanasan. Di sini juga sama sini ya? Juga ada. Pemanasan dilakukan? Yang pertama tuh tangan sih biasanya. Tangan harus panjang atau pendek? Enggak. Kalau tangan panjang maling. Aman. Terus? Kalau tangan, sebenarnya kita main perkusi ini pertama niat dulu. Oh iya niat sama kayak sales harus niat dulu. Niat dulu. Ya. Nah, karena apa? Biasanya di sekolah-sekolah SMP, SD itu biasanya cuma senang-senang aja. Iya, ikut pertama kali ya kan. Pertama kali ikut hilang. Jadi ikut aja nih main sembarangan. Nah itu sebenarnya nggak bagus sih sebenarnya tujuannya kayak gitu. Lalu berikutnya apa bro? Terus berikutnya kalau kita udah menguasai pemanasan, baru kita belajar rudiment. Rudiment tuh kayak teknik dasar, dasar pukul. Itu kayak apa? Bisa nggak dipukul di sini dulu ya kan? Oh bisa. Nah kita kasih lihat ke teman-teman biar tahu nih pukulan-pukulannya dari marching band itu gimana. Atau mau digeser sini kan nggak apa-apa juga? Oh nggak usah sini aja. Ya. Pas aja. Oke, dasar-dasarnya. Ya kalau dasar, cara megang stick dulu di awal. Ya. Biasa kan kalau drummer kan pasti begini. Iya. Ya. Ini drum. Kalau band, kalau marching kita tradisional, tradisional grip namanya. Oke. Ya. Jadi awal pertama kita main untuk pemanasan memang dari awal pegang stick dulu. Sudah pegang stick awal, baru kita biasanya dasar itu kanan 8 kiri 8. Jadi contohnya kanan 8.
Biasanya itu dasar. Melatih keseimbangan. Melatih kiri kanan, keseimbangan. Sticking, Oke. ketinggian stick itu memang dari situ awalnya. Oh, Ya. Itu udah dasar. oke. Itu kalau sebenarnya dasar ini sebenarnya 3 bulan harusnya. Harus bisa seimbang kiri kanan ya. Iya. Cuman itu aja yang dihafalin 3 bulan. Nggak bisa langsung yang itu masih jauh. Oh gitu. Masih jauh progres. Nanti kalau udah lewat 3 bulan apa ya nih yang mau Naik dilakukan? lagi movementnya, Naik rudimennya lagi. naik lagi. Jadi habis 88 tadi baru kita main belajar not kecil sama not besar. Not, saya baru tahu nih not Jadi gimana kalau not. kita main not besar berarti kan keras tuh contoh. Oh iya. Jadi kalau kita misalnya not kecil berarti mainnya kecil. Tetap dengan pola yang 88 tapi pakai besar kecil besar kecil. Tetap 88. Siap. Oke, Itu. thank you, tepuk tangan dong. Nah, jadi teman-teman di rumah tuh salah satu dasar dan tekniknya. Nanti mungkin kedepannya kalau mau lebih jelas dan detail langsung japri aja nih abang-abang yang ada di sini ya kan. Yes. Nah dari tadi dua-dua nih ngantuk sudah. Kayaknya yang di ujung bisa Tanya lagi. bisa ditanya. Ayo. Tanya yang di udah makan belum tuh? Iya. Nah, udah sih alhamdulillah udah. Panik Udah gak? ya? Panik gak? Kamu gabung sama teman-teman di sini berapa lama sudah? Berapa sekitar 4 tahun ya, kira-kira. Wih, lama 4 tahun. Jadi yang sudah didapat apa nih? Pengalaman, Oke, mantap. teknik-teknik sih. Teknik yang sudah bisa kayak tadi itu bisa. Ya. Karena kan megang kan tadi beda ya. Ya beda. Ya bilang gak yang bisa sih. bass yang Juga gak bisa sih. Alhamdulillah gak bisa. kalau kamu kan bass ya? Iya. Dari dulu sampai sekarang bass terus. Sempat pertama kali itu simbal. Oh, simbal. Ya simbal. Simbal. Habis itu Simbal memang ada tekniknya juga. ada. Lempar ya. Enggak lempar doang sih, banyak sih ya. Banyak. Tapi variasi. sekarang lebih ke yang bass besar. Ya, bass. Bass besar itu cuma pukul-pukul doang atau ada tekniknya lagi selain itu? Ada hampir sama kayak gitu juga. not Hampir juga. sama ya, cuman kan lebih besar ya gitu ya. Oke, kalau Raffi gabung sama tim ini berapa lama sudah? Sama kayak dia. Sangkatan. Iya, Sama. sangkatan. Sama jangan saudaraan ini. Enggak gitu. Enggak sih. Saudara. Saudara sebangsa dan tanah air. Paling jauh Raffi main kemana nih sama teman-teman yang ada di Green Gate Drumline ini? Yang paling jauh kalau yang sebelum virtual covid seperti ini ya Ini ikut nih, Balikpapan. pas virtual COVID kedua. Ikut Ya? ikut. Balikpapan paling jauh. Oh, boleh. Oke, teman-teman yang ada di sini ada yang mau tanya nggak? Saya nggak bisa pertanyaan soalnya. Enggak, bercanda. Ferry ada yang mau tanya nggak, Bel? Kan kamu anak band, Bel. Ferry nanya Japri ya. Iya, mau disampaikan di sini. Japri Drumline. Iya, karena kita juga dapat referensi dari Ferry bahwa kaliannya ada di sini. Kita juga nggak tahu, kira komunitas marching band sekolahan biasa ya kan? Iya. Karena lihat dari bajunya kayak gini udah komunitas ya kan? Komunitas. Ya. Berarti paling jauh nih, berarti diajak sudah ya? Diajak sudah. Kalau drum band itu yang mana? Yang ada koreonya juga ya? Ya itu kalau drum band, marching band itu memang biasa pakai alat tiup. Kalau marching band kan biasa pakai trompet, Oh. melo. Nah kalau drum band itu pianika. Oh, pianika. Nah tetap pakai display. Kalau kita ngomongnya display sih. Kalau formasi-formasi, Iya, Iya, iya. nah itu display namanya. Display. Dua-duanya tetap pakai display. Tetap. Marching band maupun drum band tetap. Dan drum battle ini juga, drum band juga sama pakai display juga kita main. Karena COVID ini aja kan kita nggak pakai display. Jadi main di tempat. Jadi main di tempat aja. Jadi pukulan aja yang kami mainkan. Biasanya kalau ngelatih teman-teman yang lain nih, itu apakah mereka harus kita nyanyikan lagu? Kayak kan biasanya drummer ada bawain lagu kan? Atau mereka skill masing-masing? Biasanya sih saya kasih not Oh, balok. dulu. Not balok. Saya Kalau di kasih. ujung kasih balok aja. Kalau yang di ujung nanti kasih balok lagi. Nggak komen sudah. Jadi dasarnya dikasih not balok dulu mereka nih. Kasih not balok, suruh baca. Oh, udah baca dasarnya bisa, baru lanjut ke materinya. Oh, belum nyampe yang kayak tadi itu. Belum. Oh, belum. Baca dulu. Baca sudah dulu bisa ya. baca. Sudah bisa baca baru bisa main. Mereka ini ikut sudah bisa dulu atau gimana? Kalau sebeliau ini Iya. belum bisa. Oh, belum bisa. Oh, belum bisa kalau beliau. Karena masih bahasanya tuh
jauh jangkauannya. Perhatian dia sama pelatih jauh masih. Oh gitu. Jadi selama di drumline ini, Green Cat ini baru dia mulai difokuskan gitu, di-push. Jadi memang ada bakatnya. Kasih aja yang gede nggak apa-apa biar dia kuat ya kan. Ya. Makanya saya kasih ke bass drum karena kan bass gitu. drum berlima ini nggak mungkin mukulnya cuma 5 orang nih mukul satu pukulan aja enggak, dibagi semua ini. Bass drum berarti ada 5 orang di kalian. Iya. Oh. 5. Kalau yang ini ada berapa orang? Kalau ini biasanya 2 sampai 3 orang. Karena yang lebih ditonjolkan ini ya biasanya. Iya. Sama yang Senaru. Senaru. Itu. Oke. Teman-teman yang ada di sini kan berarti udah lama nih kenal sama Bang siapa namanya? Lupa. Ya, karena dia udah ini kedua kalinya ke sini nih sama teman yang kemarin. Nah, gimana nih buat kalian inputnya buat teman-teman yang mau gabung atau saran dan kritiknya bagaimana? Kan kita pengen lebarin si drum line. Yang di ujung dulu lah. Pada ngantuk kan dia kasih pertanyaan aja dulu. Panjang Ya. Kayak apa ya? Ya, Dari kamu apa? Tangannya nih? biasa aja dong. Tangannya biasa aja. Lihat ke kamera dong. Ya ada kamera. Oke guys, gitu dong. ya basic sih. Iya. Itu basic sih. Kamu kan seorang ini ya, si band. Nah, masukan buat kamu gimana ke teman-teman agar mereka bisa tertarik dengan main ini. Memberi saran, Ya. memberi saran dan Kalau kamu yang ngajak kayaknya aku nggak tertarik juga kayaknya. Ya dari ujung lah dulu. Ya ini dulu lah. Yang punya podcast siapa? Ini penentuan kamu masih di sini apa enggak nanti nih? Enggak bercanda. Iya. ajak. Ya. Ya main lah. Kok main? Kok gitu sih? Gak jelas loh. Ya, Gak apa Rafli lah, Dila. Ya. Ya, Yang paling lurus rambutnya Rafli ya. kalau dari saya, kenapa kita harus ikut kayak gini ya? Lumayan ada manfaatnya buat ke depan. Contohnya seperti saya ini yang kelas 12 bentar lagi mau kuliah. Nah, jadi sertifikat yang seperti itu yang kita menangkan dari lomba seperti itu Iya. bisa kita gunakan buat masuk ke universitas sebenarnya. Betul. Prestasi. Iya, prestasi. Terus sebenarnya cewek-cewek gak ada sih. Cewek. Cewek-cewek kayaknya nggak ada apa ya tertarik buat Tante lah, nggak apa lah, minimal tante. Berondong. apalagi kalau masalah latihannya itu menurut saya tuh jangan nganggap tuh panas-panasan atau ini aku nggak bisa ini materi yang kayak gini, harus belajar dan belajar lagi gitu. Siap. Dari adik kiri. Kalau untuk gabung ke kita, Ya. tujuannya cuma satu, harus punya niat dulu. Alat harus punya nggak? Alatnya harus punya nggak? Alatnya sih kita ini Dibantu nanti ya? buat pinjam lah. Eh. Kalau saya Ada pribadi anggota sih, ya. yang penting anggota ini bisa main dulu. Oke. Anggota ini sudah bisa main depan orang banyak, ditonton orang banyak, saya sudah bangga gitu. Oke, mantap. Itu tadi. Karena udah ada hasilnya kan, dilihat di sini ya kan. Ada dari tingkat lokal, nasional sampai internasional mereka udah tunjukkan. Karena nggak sia-sia dari 2014 sampai 2021. Itu banget. Berarti bukan hanya komunitas standar biasa. Oke, sebelum saya closing, ini dulu ya. Apa tadi tuh lupa gue. Project jangka Iya. pendek ini Yang terdekat dan kedepannya untuk teman-teman yang ada di sini apa nih? Project kedepannya sih, insya Allah kalau memang pandemi udah usai, kita rencana mau berangkat ke Jogja. Wih, Kami mantap. ke Bono. Ini Rencananya. kamu yang bawa berarti ya? Iya, semuanya nanti anggota. Jangan ngajak ini ya. Bosan dong nanti. Di setiap video ada dia terus. Aku curiga manajernya jangan ini. Soalnya yang pertama dia juga manajernya. Ya. Dalam waktu dekat berarti mereka mau ke ngajar lokal lagi dia. Ngajar lokal lagi. Nasional sorry. Misal offline. Oke, berarti karena sekarang juga bisa dilihat mau akhir tahun November ini pandemi sudah mulai ini ya, sudah mulai menurun. Pelan-pelan. Mall sudah mulai rame, event-event kayaknya sudah mulai ada. Ya,
Kalau bisa sih teman-teman live aja atau main di mana Taman Samarinda atau gimana kan, jadi bisa Iya, dimunculkan lagi nih ya kan, karena Samarinda mungkin tidak melihat hal yang seperti ini lagi sudah ya kan, harus di expose agar bisa kelihatan prestasi-prestasi anak-anak muda di Samarinda. Oke, saya Hatta dan juga teman-teman dari Kegiatan. Oke, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos Studio Samarinda.